Kalau oke, jadi yang bisa menyerap ya, bisa memberikan respon, memberikan reaksi ketika ada paparan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang radio itu adalah inti-inti atom yang memiliki massa ganjil ya, karena pada saat itu bilangan kuantumnya setengah ya, karena ketika massa ganjil maka bilangan kuantumnya setengah. Nah, akhirnya apa? Karena senyawa hidrokarbon itu memang kebanyakan atom H dan C, maka memang paling tepat, paling paling pas ya jika NMR akhirnya dikembangkan untuk analisis H dan C saja. Nah, sekarang yang H sudah jelas ya, H itu kan nomor atom itu ya, massa atomnya juga satu ya, sudah jelas berarti bilangan kuantumnya setengah. Artinya H itu pasti akan memberikan respon jika dianalisis menggunakan NMR. Nah, kalau C hanya memberikan respon jika C-nya itu C yang 13 atau C isotop. Nah, kita kan tidak tahu senyawa yang kita preparasi, senyawa yang kita miliki, atau molekul organik yang kita punya, yang akan kita analisis itu C-nya 13 atau bukan, kan kita tidak tahu. Kita bisa tahu bahwa C-nya itu adalah isotop C13 kalau kita sudah ukur dengan spektroskopi, namanya spektroskopi massa ya, kita bisa tahu berapa berat atom dari yang kita miliki. Terus bagaimana? Nah, seperti ini, itu kan ini ya, jadi kelimpahan relatif atom isotop dan atom normal ya, maksudnya atom-atom yang tidak isotop ya, maksud saya isotop itu kan ada 13 atau 12 gitu ya. Itu kan tidak sama. Kelimpahan relatifnya tidak sama. Hampir kebanyakan yang atom C13 itu kan sedikit. Kelimpahan di alam itu lebih sedikit dibandingkan yang C12. Maka misalkan saya punya larutan alkohol, Anda di lab mempreparasi atau Anda punya larutan alkohol ini nih. Saya kan punya hand sanitizer ya. Ini alkohol 70%. Berarti kan etanol ya. Etanol 70%. C3, CH3, CH2OH ya. CH3, CH2OH gitu ya. Nah, etanol kita tidak tahu atom C-nya itu C13 atau C12, kita kan nggak tahu. Gitu ya. Bisa jadi dari sekian ribu juta molekul dalam air ini itu ada yang C13 gitu loh. Nah, kalau yang begitu tuh maka ketika ini saya ukur ya, ketika larutan ini saya ukur dengan NMR, maka yang memberikan respon hanyalah atom C13. Padahal atom C13 kan tidak terlalu banyak. Ya, kelimpahannya kan sedikit gitu ya. Nah, maka akhirnya memang yang lebih dikembangkan adalah yang untuk yang NMR atom H ya, untuk atom nuklida H ya. Sudah, yang bagian terakhir ini nanti saya jelaskan belakangan. Nah, bagaimana mekanisme penyerapan gelombang radio oleh suatu nuklida atau suatu inti? Ini ya. Baik. Di awal sudah disebutkan bahwa spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan kuat oleh nuklida inti itu harus berada dalam medan magnet luar yang kuat terlebih dahulu, gitu ya. Harus berada dalam medan magnet eksternal. Kita akan bicara dulu, apa sih sebetulnya yang terjadi dengan inti itu? Ya. Suatu inti yang mempunyai spin akan berputar dan menghasilkan medan magnet kecil yang disebut dengan momen magnetik inti atau suatu vektor. Nah, di awal juga sudah disebutkan bahwa yang bisa memberikan respon atau yang akan bisa terukur ya ketika diberi paparan radiasi gelombang radio itu adalah yang memiliki massa ganjil di mana bilangan kuantumnya setengah ya. Nah, inti-inti yang bermassa ganjil itu sebetulnya kan dia mempunyai spin ya. Inti yang inti yang memiliki massa ganjil dengan bilangan kuantum setengah gitu ya. Inti atau nuklida yang memiliki bilangan kuantum setengah itu sebetulnya mempunyai spin yang akan berputar menghasilkan medan magnet kecil yang disebut dengan momen magnetik inti atau suatu vektor. Ya, jadi inti atom ya, bilangan kuantum setengah itu sebetulnya dia tidak diam, tapi dia seperti gasing gitu ya. Dia berputar seperti gasing dengan momen magnetik inti dengan arah putarannya itu tertentu ya. Anda mutar gasing itu kan muter tapi kan arahnya tertentu begitu kan? Tertentu. Nah, itu dianggap vektor ya dengan ada
tertentu gitu ya. Lah, kuantum setengah itu ya spinnya itu akan berputar kecil yang disebut momen magnetik inti. Yang sudah berputar itu ternyata dia juga akan menghasilkan medan magnet kecil. Di sini akan menghasilkan medan magnet ya. Jadi suatu nuklida ya ketika suatu nuklida itu ya dia akan memiliki kemampuan untuk berputar ya membentuk satu vektor, kemudian saya pindah ya. Ini kayaknya rumah anu saya nggak stabil ini. Saya minta pindah aja.